Oke Sobat Rumpis, balik lagi ke Rumpis, ruang muda pikir santai masih sama Dika dan juga Mas Bimo di Ya, sini. Bimo ya. Tapi sebentar Mas, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita tentang overthinking, aku dari tadi tuh salfok sama Apa ini? outfitnya nih. Kenapa dengan outfitnya ini? Ini pakai anting, pakai kemeja boxy itu ya. Ini dia boxy. Katingan boxy itu ya. Katingan Terus boxy ada banget. rantai-rantainya. Boleh dong di-spill ke teman-teman Rumpis Gitu, berdiri. boleh banget ini. Boleh, di-spill aja. Ini ya isinya. Ini Coba kita- bisa dijelasin Mas. Kenapa pakai warna ini ya? Ya. Sebenarnya ini kayak ekspresi diri sendiri sih. Sebenarnya kayak ekspresi ketika dirimu itu dalam diambang kehancuran, rata-rata kan warnanya tuh warna hitam lah. Aku ambil warna hitam dan perpaduan silver, dah gitu aja sih. Terus itu aksesorisnya Sorry sini di pasar luak ini murah. pasar lo. Murah ini. Padahal aku gak nyuruh spill budget aksesorisnya loh ini Agak, loh. ini Aku cuma murah-murah. pengen lihat outfitnya. Ini outfitnya apa Mas? Gak tahu juga sih. Aku memakai outfit itu sesuai mood aja. sesuai Oh, gitu. berarti bukan karena terpaku sama teman-teman yang lain ya. Bukan. Mungkin teman-teman zaman sekarang itu kan banyak banget yang ala-ala skena, Iya, ala-ala itu. culture gitu ya. Tapi kenapa bisa berani berekspresi, maksudnya mengekspresikan diri dengan outfit yang seperti ini? Karena nggak tahu juga ya. Aku pengen nge-branding diri sendiri juga. Kayak misal pengen banget menggunakan pakaian yang nyentrik, tapi nggak terlalu nyentrik. Hmm. Ya pengen dilihat berbeda, tapi nggak yang terlalu nyentrik gitu loh. Ya udah aku pakai yang sesuai pikiranku aja gitu. Misal hari ini pengen pakai ini ya udah gitu. Berarti Mas Bimo ini adalah tipe orang yang nyantai ya. Nyantai banget. Nggak terlalu mendengarkan omongan orang lain. Tapi pernah nggak dapat omongan-omongan nggak enak? Maksudnya outfitnya itu dikomentarin gitu. Sering sih, kayak apa sih itu berlebihan banget, bilang berlebihan banget, ini tahun berapa kamu pakai gitu, kayak tahun 2000-an gitu. Ini masih 2000 lah, 2025 Ya, maksudnya- loh ini. Maksudnya 2000 ke bawah itu kan 90-an gitu. Tapi emang outfit klasik tuh sekarang tuh udah mulai nge-hype lagi, udah Hype mulai naik lagi, lagi. ya, Banyak pada- orang yang pakai outfitnya tuh outfit Kebanyakan era-era 90-an. Y2K, ya 90-an Y2K gitu. Oke, kita balik lagi ke pembahasan overthinking ya Boleh, Mas Bimo boleh. ya. Pernah ngerasain titik overthinking paling berat nggak? Titik overthinking paling berat. Paling berat. Paling berat banget itu belum jauh lama-lama ini ya. Sebelumnya itu sebulan yang lalu aku mengalami kecelakaan yang dimana itu cukup fatal sekali. Itu kondisi itu kepala dijahit, rahang sini retak, pelipis retak, sampai bener-bener itu aku pikir bakal dipen gitu kan. Terus aku udah overthinking banget, udah merasa ini gimana ya kalau misal nanti rahangku jadi kayak apa ya, kurang simetris gitu. Aku kepikiran langsung kayak overthinking gitu, kayak aduh ini nanti bakal gimana ya gitu. Terus akhirnya ya udah sesuai berjalannya waktu aja, kayak ya udah sih, emangnya kenapa, apa bagusnya itu tampil sama kan, mungkin menjadi berbeda lebih menarik gitu. Betul. Iya kan, Lebih mudah lebih mudah diingat sama Iya, orang juga kan, eye brandingnya catching seperti gitu, itu. eye catching. Tapi apa ya, itu adalah sebuah bukti di mana sebenarnya overthinking itu adalah sebuah hal yang sebenarnya nggak perlu, karena kan tadi kan Mas Bimo ini kan overthinking kedepannya bakal gimana, apalagi Betul, masalah betul. ini kan udah berhubungan sama fisik ya Mas. Fisik, betul. Fisik itu kan penting banget, apalagi di dunia pekerjaan kan juga. Iya. Sekarang tuh syarat buat diterima kerja tuh good looking. Nah itu masalahnya. Good looking itu yang paling bikin overthinking itu. Iya kan? Iya, Nah, jadi kayak anjir, masa nanti mau masuk kerja persyaratannya harus good looking, pengalaman bekerja harus 100 tahun gitu kan. Gak logis banget itu sebenarnya. 100 tahun padahal umurnya masih 20 Masih tahunan. 20-an ya. Nah itu. Terus ada juga sih hal yang paling bikin Mas Bimo ini takut, misalnya takut gagal, takut ngecewain orang tua, atau takut sama masa depannya Mas Bimo sendiri. Kalau aku lebih takut ke masa depan sendiri ya. Itu kan kayak biasanya itu kalau aku ya, ini aku pribadi ya, kalau saat penerimaan kerja, jadi kayak rata-rata kan penerimaan kerja itu dia di umur sekian, ada yang maksimal itu di umur 25 tahun. Ya, maksimal biasanya minimal sekarang. sorry. Minimal 25. Minimal 25. Enggak deh, maksimal. Ya bener Mas. Maksimal, Saya kira lagi. sorry. Maksimal Saya kira lagi. 25 tahun. Nah, aku sendiri pun ini kan kuliah itu agak telat juga, dan ini aku di gap year ya. gap year 2 tahun. Jadi ini umur 22 tahun. Jadi kalau semisal lulus nanti aku di umur 24 tahun. Nah, aku pasti overthinkingnya di situ sih, kayak takut
ini kira-kira bisa gak ya keterima kerja di tempat yang aku inginkan gitu. Takutnya ya udahlah tuh. Akhirnya aku coba membuat bisnis itu sendiri. Oke, berarti caranya untuk menyikapi rasa takut itu apa Mas Bimo? Dengan membuat rasa takut yang lain. Dengan membuat Rasa takut yang lain, malah ya. menambah rasa Rasa takut takut lagi itu sendiri. Karena itu bisa menjadi acuan bahwa rasa takutmu yang lama itu bisa tertutup oleh rasa takut yang baru. Alhasil kamu bisa melawan rasa takut yang lamamu itu dengan rasa takut yang baru. Terus kalau misalkan nih Mas Bimo dapat kesempatan buat ketemu sama mahasiswa yang punya ketakutan yang sama, Ya. punya overthinking yang sama, apa yang pengen Mas Bimo sampaikan buat mereka? Ya, aku ingin sampai sih jangan pernah kalian itu terpuruk dalam suatu keadaan. Karena ya boleh sih kita terpuruk, cuma jangan terlalu berlarut-larut lah. Kita itu hidup untuk ya menikmati hidup. Apalagi hidup cuma sekali ya kan. Nggak tahu kalau kita setelah hidup itu mati terus kita reinkarnasi atau enggak kan kita nggak tahu. Ya udah, jadi nikmati aja hidup kalian ini. Berarti harus menikmati hidup dan Menikmati juga apa hidup. ya? Menikmati rasa overthinking dan rasa Iya, takut betul. itu sendiri ya. Kalian harus melawan rasa overthinking itu dengan cara yang dewasa. Jangan pernah kalian bikin overthinking itu kemudian kalian lari dari masalah itu. Jangan. Kalau bisa hadapi dengan secara jantan. Wis. Gitu. Kalau cewek yang dapat masalah harus jantan juga Secara berarti. betina berarti gitu. Secara betina. Gitu. Oke teman-teman, di segmen yang ini tuh rasanya kita kayak diingetin gitu ya. Kalau pelan-pelan itu, kalau proses kita berjalan pelan itu bukan berarti kita salah arah. Iya. Atau kita tidak mendapatkan arah yang benar. Betul. Mungkin memang arahnya sudah benar, tapi memang jalannya lewat situ. Betul, gitu ya. iya. Jalannya memang harus muter-muter dulu, harus ketemu sama overthinking ini, Iya, takut ini, betul. takut itu, dapat omongan ini, omongan itu, dan juga pressure dari mana-mana. Betul. Sampai akhirnya kita bisa mendapatkan pelajaran dari rasa Iya. overthinking dan rasa takut itu, dan akhirnya bisalah melewati itu semua gitu ya. Jadi sebenarnya itu kayak nggak perlu terburu-buru juga. Betul. Iya, ada sebuah lirik lagu yang aku lupa judulnya tapi ini dari Perunggu ya. Dia itu liriknya seperti terlambat bukanlah hal yang tabu. Ini hanya sementara, bukan ujung dari rencana. Karena setiap Gitu. orang itu prosesnya beda-beda, Iya, timeline beda-beda. kehidupannya itu beda-beda. Jadi buat sobat rumpis, jangan pernah ngerasa gagal, jangan pernah ngerasa tertinggal. Tetap percaya aja kalau di depan nanti bakal mendapatkan apa yang sobat rumpis impikan. Pasti ada jalan kok, tenang aja kalian. Tuh. Nah, jadi buat sobat rumpis jangan kemana-mana, karena sebentar lagi kita bakal balik lagi dan akan membahas topik yang lebih hangat lagi, lebih luar biasa lagi, tentunya masih sama Dika dan juga Mas Bimo. Bima gue. Rumpis, ruang muda pikir santai.